Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adhina warda anna. Alhamdulillah, rak mengucap syukur alhamdulillah kita tunasadai atas nikmat berkumpul di rumah Allah, Masjid Al-Abrar ya, Masjid Al-Abrar. Salawat dan salam ke atas junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih sa godang-godangna tu pihak masjid yang mengundang berkenan untuk berkenalan di Masjid Al-Abrar. Terutama Ustaz Ali. Rak bertugas di Manhaj Darul Ikhlas. Aku baru bergabung ke Manhaj Darul Ikhlas. Udah pejabat 1 tahun. Bulan itu tanah lewat. Alhamdulillah. Sonok naon anak di Malaysia dan Brunei. Jadi lobi 40 tahun pindah bahasa Mandailing. Lobi 40 tahun. Tapi untungnya di Bagas pinang dagan lagi Mandailing. Jadi pakai jasa sesuatu Mandailing, saya sadari. Tapi bahasa komunikasi, bahasa ceramah biasanya sedulur bahasa Melayu dong. Jadi mungkin bahasanan ada jangan-jangan ya sesuatu. Yang penting mengerti. Yang penting mengerti. Baik. Untuk pikir mungkin dalam perjalanan ngon dalali dan tuson. Apa yang mau dibicarakan nanti sama sahabat-sahabat di Masjid Al-Abrar? Teringat sadar judul orang-orang yang didoakan malaikat. Alakna didoakan malaikat. Hebatna Tuhan ta Allah Subhanahu wa taala mengatur hamba-hambana. Adong malaikat ditugaskan mendoakan jenis-jenis alat tertentu. Nomor 1, orang yang duduk di masjid. Orang yang duduk di masjid ada 2 syaratnya dapat 2 malaikat. Pertama itu berniat makan, berniat itikaf. Masuk masjid misi wudu. Pala batal terputus 2 malaikat. Pala batal ini pasti harus menjawab. 1 syaratnya wudu. Paduana ulah manggang mutual. Malam yu'dhi walam yuhdisnya di hadisnya. Jangan mengganggu orang dan jangan batal wudunya. Kalau wudunya ada, manjawab depe dungi ndak mengganggu tuala, doa malaikat insyaallah dapat me. Ahmad doa di malaikat doanya tolu. 3 dalam 1 kata orang sekarang. Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmati ayah ini, umat ini. Apa? Allahumma arhamhu. Rak-rak kita doakan, Pak. Allahumma irhamhu. Ya Allah, rahmati ibu ini. Rahmati bapak ini. Paduana Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampuni dosanya. Paduana ampuni dosanya. Ningise malaikat. Jelas dapat me. Pasti makbul. Anggoita mangido
Midong ampun, astagfirullah. Depe pasti dapati. Adung depe aneh syarat-syarat nih. Kalau doa malaikat jelas dapat. Allah marhamhu sada paduana Allah maghfir lahu. Pataluna Allahumma tub alaih. Oke. Ulangi teh. Allah marhamhu. Allah maghfir lahu. Allahumma tub alaih. Ya Allah, rahmati bapak ini, ibu ini. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, terima tobatnya. Tolu-toluna perlu dita. Pala dapat rahmat nina sadai, selesai masalah dengan Allah. Tidak ada lagi. Sudah dapat rahmat. Rahmat itu lawannya apa? Nah, kita mesti tahu lawannya biar kita paham. Rahmat itu lawannya azab. Amali azabi indara tu masjid. Donok tu masjid. Dekat di mata, jauh di hati. Nah, terpakai juga Melayunya itu ya. Apa sama neling nah? Mengerti bete? Karena dalam Indonesia kita kan dekat di mata, jauh di hati, itu diazab Allah. Orang yang masjid dekat di rumahnya tidak datang dia, itu azab. Subhanallah. Imesa idon malaikat Allah marhamhu. Rahmati dia. Kalau masuk masjid baca apa? Kalau belum baca doa tadi bisa dibaca sekarang. Allah maghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kalau belum baca tadi baca lagi. Doa masuk masjid. Masjid ini rumah Allah. Masuk masjid ada doa, keluar masjid ada doa. Doanya Allah maghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampun dosaku, bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu. Rahmat Allah di masjid. Maka malaikat mendoakan Allah marhamhu. Subhanallah. Adung aja lo dongan di Brunei, dongan sakantor. Awal adung 20 tahun di Brunei. Di Malaysia lo bisa 10 tahun. Jadi ada mana jemaah Brunei, nah jujur tu bagas, jemaah akrab, dongan di kantor. Jujur tu bagas, pala get ke umrah, maksudnya mulakan umrah, get ke haji. Nah, pala rumah tu bagas, aman nih bapak guru bahasa Melayu, bahasa sananya cikgu, nah, cikgu bahasa Melayu, aman nih ya, Ustaz, saya mau pergi umrah. Tolong kasih saya doa pendek mantap. Panggilannya, senang cikgu. Niku kan senang itu cikgu. Cikgu sampai di Mekah Madinah nanti di tanah suci angkat tangan, ya Allah, saya datang dari Brunei, negeri yang jauh, membuat dosa yang banyak. Ampuni dosaku ya Allah. Jangan kecewakan aku. Jangan aku pulang ke Brunei dengan hampa nanti. Tiada tempatku mengadu selain kepadamu ya Allah. Kalau pintu rahmatmu engkau bukakan untukku, pintu siapa lagi yang akan ku datangi? Payah menurutkan bahasa mendilingon. Saya mengerti orang kan? Menterjemahkan tersusah setik. Pokoknya ima doana. Dungi saya nanti pulang dari umrah mau berubah ya Allah. Pala mulak nganaha umrah indara tinggal sembahyang 5 waktu di masjid. Ima dada. Itu tanda orang yang sudah dirahmati Allah. Orang yang betul-betul dapat rahmat Allah tidak mau tinggal sembahyang 5 waktu di masjid. Anggol semar tinggal do kecuali nih sahabat saya kobul. Ngani bagas nih ya. Daroya itu bukan dirahmati Allah namanya. Terdinding dari rahmat Allah. Kalau bahasa anak-anak sekarang terblokir.
terblokir. La ilaha illallah. Jadi Bapak Wan mulakan umrah nara tinggal sembahyang 5 waktu. Pala rupunati boma ajalnya meninggal ya sadari indah dong marun, dong mancit, dong marnyai, indah masuk rumah sakit. Paginya dia masih pergi ke masjid sholat subuh. Pas mau pergi sembahyang zuhur, kira-kira setengah jam sebelum zuhur, gulung matongkin kira 10 menit, maksudnya setengah 15 menit. Langsung lamar situ donaran masujitan. Waktu namodom 10 menit ini mah roh malaikat maut Israel. Isi mah dicabut rohnya. Tidak ada sakit. Rumahnya 2 tingkat. Pas maneknya tuh tingkat 2, gulung tongkin, painte, gitu masujid, isi maro Israel. Meninggal bapak-bapak. Tidak ada yang tahu dia meninggal. Anak tidak tahu, istri tidak tahu, tiba-tiba dilihat sudah tidak ada, sudah innalillah. Karena hatinya terpaut ke masjid. Orang yang hatinya terpaut ke masjid, matinya senang. Ingin senang mati, cintailah rumah Allah. Karena malaikat mendoakan, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, Allah matub alaih, Allah marhamhu, Allah maghfir lahu, Allah matub alaih. 3 doanya Bu. Pasti didengar Allah. Tapi mula-mula kan masjid itu ulang sega-sega masjid doa malaikat ton. Deba ke tu masjid, di doa malaikat mula kan masjid. Mardongan datang tu bagasan tengah. Itu berarti sudah berkawan dengan setan dia. Di masjid dengan malaikat, di rumah dengan setan. Sega sude. Kata orang Melayu, gara-gara apa katanya? Setitik cuka rusak apa? Susu sebelanga. Apa sama deling nah? Mengerti kan? Dilihatnya di sini 5 menit. Yang tak baik habis doa malaikat tadi Bu. Terhapus, tercancel, terdelete. Mago sude. Itu namanya marsianyang namanya. Beribadah kepada Allah marsianyang, tidak istiqomah. Kalau istiqomah, orang yang sudah dapat rahmat Allah, pulang dari masjid mau dia buka Quran. Bukanya Quran. Kalau mau tangan pegang Quran, mau mata baca Quran, mau telinga mendengar Quran, tandanya sudah dapat rahmat. Karena ini apa? Hudan wa rahmah. Ini kitab pedoman dan kitab rahmat. Betul-betul ingin membuktikan doa malaikat Allah marhamhu, betul-betul bacalah Quran. Baca di masjid, baca di rumah. Alhamdulillah kalau ada dia udah di Sermencet di Kota Nopan, namun bagas alak singi mau Kota Nopan baru Tanjung asalnya Sermencet. Jadi mulai itu Sermencet ijoloan Quran sudah Quran dah rehab. Jadi orang masuk masjid dia baca Quran. Kalau masuk masjid Quran tidak dipegang, nah itu tidak betul. Tidak betul. Mesti ada patutnya rehab. Sini masjid apa? Quran sama rehab. Nganani masjid di nganani Quran ini rehab warnai. Pakai alat bisa indah. Nah, patutnya ada di sini. Ada Quran, ada rehab. Kalau menunggu semuanya Isya ada pengajian, mengaji. Ada mesti cerita yang umat Batu Sangkar. Baberin nomor 1 alak Padang Batu Sangkar. Jadi ada semua umat di kampung nih Yutani Babereon. Ibu itu kalau dia pergi ke masjid maghrib dia tidak pulang sampai Isya. Kalau ada pengajian dia mengikuti pengajian. Paling indah baca Quran. Ima amalan ibu. Dia tiap hari didoakan malaikat. Maghrib Isya di masjid, subuh di masjid.
Zuhur dengan asar kadang-kadang di sawah, di ladang. Kalau sempat ke masjid, ke masjid. Kalau tidak, terpaksa. Jadi ibu ini umur sudah 84. Ibu ini meninggal. Tadi bapaknya di Brunei meninggal waktu tidur ibadat namanya. Tidur painte waktu sholat itu namanya tidur ibadat. Ibu yang di Batu Sangkar meninggal di masjid sesudah maghrib, pas waktu Imam Sadun adong ratib. La ilaha illallah. Nangkin dah jabat ratib nangkin. Menghemat waktu nangkin. La ilaha illallah. Ima pas waktu la ilaha illallah isima roh Israel. Subhanallah. Semua orang kagum. Anggo dapat sunida sugari ningat masing-masing mengatakan kalau dapat macam itu kan enak. Meninggal di masjid waktu la ilaha illallah. Contoh kedua ya. Ada contoh ketiga. Contoh pertama di Brunei. Contoh kedua di Padang Batu Sangkar. Contoh ketiga dongan akrab ala Thailand. Ngui Brunei adong ala Arab, adong India, adong Pakistan, adong Thailand, adong Cina bahaci. Nomor kumpul di Brunei. Jadi partai Thailand begitu juga. Maghrib bisa mesti ke masjid, subuh mesti ke masjid. Zuhur, asar di kantor, dia kerja kantor, dia guru. Waktu ia meninggal sesudah subuh di masjid, menunggu waktu duha. Waktu duha mungkin sebaiknya 20 menit sesudah terbit matahari ataupun 30 menit. Painte waktu duha di masjid, isi mama meninggal. Tidak ada sakit. Karena hari-hari didoakan malaikat, Allah marhamhu, Allah maghfir lahu, Allah matub alaih. Doa nangkin atau tolong nangkin. Apa tadi doanya? Allah marhamhu, Allah maghfir lahu, Allah matub alaih. Bisa ditebain doa untuk dirintai. Allah marhamni, Allah maghfirli, Allah matub alayya. Nanti tanya sama Ustaz Ali nanti. Atau untuk berjamaah, Allah marhamna, Allah maghfir lana, Allah matub alayna. Ya Allah rahmati kami semuanya ini, jemaah lelaki dan perempuan, muslimin muslimat. Ya Allah ampuni dosa kami, ya Allah terima taubat kami. 5 contoh nanti contohnya di Longat pula kita dengar. Jemaah Longat karena cinta masjid senang meninggalnya. Dalam hadis memang ada ada jaminan dalam hadis, orang yang mencintai rumah Allah ringan langkahnya datang ke rumah Allah. Dalam hadis dijamin asya bi khair wa mata bi khair. Hidupnya diurus Allah dengan baik, matinya diurus Allah dengan baik. Kalau mau meninggal dengan baik, datanglah ke rumah Allah. Langkah ke masjid menghanyutkan dosa, langkah pulang menghapuskan dosa. Duduk di masjid dapat doa malaikat tadi 3 dalam 1. Kata anak-anak sekarang 3 in 1. Anak-anak yang belajar sekarang, mereka kan belajar bahasa Inggris. 3 dalam 1. 1 doa 3 isinya, agar dapat rahmat Allah, agar dosa diampuni, agar taubat diterima. Subhanallah. Manusia ini masalahnya tidak dapat rahmat. Jauh sian rahmat nasadai. Yang kedua, dosa bertimbun. Hari-hari bertambah dosa ini. Menggunung, membengkak. Dosa itu ibarat gunung, menggunung. Apa buktinya dosa banyak? Berat langkah ke masjid, susah duduk di masjid. Apa buktinya dosa sudah diampunkan Allah? Ringan langkahnya ke masjid. Alatnya jolo,
mulai dari zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah sesudah sholat subuh bangkit, dipanggil nabinta ngorar ni alat nasolut masjid. Siapa ini? Sesudah selesai sembahyang subuh, jong-jongan nabinta. Asyahidun fulan. Roy dah menakin sianu dengan nabinta. Dukunnya ngorar naik. Indaro ning sahabat. Kecewa nabinta. Bala sampai na musik asyahidun fulan. Roy dah menakin sianu indaro ning sahabat. Kecewa nabinta. Sampai ditanya nama orang yang datang ke masjid. Karena yang tak datang itu 2-3 orang saja. Yang tak datang sembahyang subuh di zaman Nabi 2-3 orang saja. Jemaah sembahyang subuh di zaman Nabi melebihi jemaah sembahyang hari raya di zaman kita. Jemaah sembahyang subuh di zaman Nabi mengungguli mengatasi jemaah hari raya. Ndak betul sangat ilongatan sangat sundia. Anggoditaan kamu teh panti alat panti mak-makan alat panti biasa ke panti kan dulu umpaki panti dapat luar negeri ada dengan jual alat longat rotu panti musim manyabi menolong nama nyabi saja saya lupa berapa ada dari mana Pak dari longat dari mana dari penyambungan datang ke menolong menyabi ke sana ke panti. Jadi dari panti tidak bersama sama dia sembahyang raya masih ada yang tak datang. Mungkin ada 15%, 10%. Tidak datang sembahyang raya. Kenapa tidak datang tuh? Dia masalah dengan Allah. Nah, orang tidak ke masjid itu ada masalah dengan Allah. Bermasalah, ada kasus dok nasadai. Orang kampung kasus tahu enggak? Tahu. Terkasus, maka enggak dipanggil datang ke rumah Allah. La ilaha illallah. Maka malaikat mendoakan supaya dirahmati, supaya diampuni, supaya diterima tobatnya. Tadi di zaman Nabi Muhammad ya, yang tak datang tersebut dipanggil namanya Pak. Lalu ning minta pala dudukan sahabat ndaro orang itu ada kasus dengan Allah. La ilaha illallah. Ini ke rumah Allah walaupun namanya Masjid Al-Abrar. Masya Allah di Malaysia ada Masjid Al-Abrar. Al-Abrar apa dia Al-Abrar Pak? Orang yang baik-baik, orang yang saleh. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang abrar yang baik-baik berada dalam jannah, dalam surganya Allah. Lawannya apa? Lawan abrar al-fujjar, yang jahat. Baik ya. Kembali pada doa yang 3 tadi. Apa doanya? Allah marhamhu. Bisa kita uraikan untuk diri kita, Allah marhamni, Allah marhamna, Allah maghfir lahu. Bisa kita gunakan untuk kita aplikasikan untuk diri. Allah marham, Allah maghfirli, atau Allah maghfir lana, Allah matub alaih. Bisa kita gunakan untuk diri Allah matub alayya. Baik. Satu, orang yang didoakan malaikat, orang yang duduk di rumah Allah dengan niat i'tikaf beribadat kepada Allah dengan syarat tadi apa? Tidak batal air sembahyangnya dan tidak mengganggu orang. Tidak mengganggu orang. Apalagi yang terkait dengan doa malaikat, kan judulnya doa malaikat tadi ya. Orang-orang yang didoakan malaikat. Satu, orang berada di rumah Allah. Orang berada di rumah Allah ini pala pente sembahyang isya maghrib itu dikira sholat Pak, dapat pahala sholat. Bapak tunggu 40 menit itu dikasih pahala sembahyang 40 menit, tidak berhenti. May yantazir shalah fa huwa fi shalah. Siapa yang menunggu salat, dia dapat pahala orang yang salat. Mulai tadi masuk maghrib
sampai nanti keluar sesudah Isya mungkin 1 jam, sejam mungkin 45 menit. Itu semuanya dapat pahala sholat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baik. Di antara orang yang didoakan malaikat, kalau bisa Pak ya, sebelum tidur menjawab jolok. Sabar ya, mau tidur beruduk. Orang yang beruduk sebelum tidur, ada malaikat yang ditugaskan mendoakannya. Ama doana, Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampuni dosa hambamu ini. Nama jawab yang penebak semua demi ini malaikat. Ya Allah, ampuni dosa ibu ini. Dia tadi menjawab beruduk sebelum tidur. Senang Bu ya? Senang. Kalau dia masuk kamar mandi lagi, yang penting permulaan tidur itu dia beruduk. Yang penting sebelum tidur dia beruduk. Kalau dia masuk kamar mandi lagi, enggak apa. Yang penting awal tidur tuh dia beruduk. Subhanallah. Dah 2 ya. Beruduk sebelum tidur, insya Allah orang itu akan didoakan malaikat sepanjang tidurnya. Apalagi kalau dia berniat untuk datang sembahyang subuh ke masjid. Orang yang tidur di malam hari berniat menyangkir sembahyang subuh mencogok di Masjid Abrar, diberi pahala seperti tidur 1 malam, seperti 1 malam sholat, seperti orang yang sholat 1 malam tidak tidur. Jadi kalau 1 hari semalam itu 24 jam, kalau siang 12, malam 12, siang 12 jam, malam 12, bapak yang datang ke masjid untuk salat subuh dapat nilai seperti sembahyang 12 jam tidak berhenti. Nah, ini fadilah datang sembahyang subuh ini Bu. Subhanallah. Orang yang tidur di malam hari beruduk sebelum tidur dapat 2 malaikat. Berniat menyangkir sembahyang subuh di masjid pada Rumaiyah dapat nilai seperti sembahyang semalaman. Kalau datang sembahyang Isya, dalam hadis juga dikatakan seperti sembahyang separuh malam. Kalau 1 malam tadi 12 jam dibagi 2 jadi 6. 6 tambah 12 18. Tidur bapak itu 6 jam contohnya ya. 6 jam. 18 tambah 6 sudah 24 jam. 24 jam ibadat. Orang yang datang sembahyang Isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah, nilai ibadatnya seperti beribadat 24 jam, tidak berhenti. Belum lagi sembahyang yang lain. Dapat sembahyang maghrib, dapat dikira zuhur asar, dapat dikira. Imam kata Nabi apa katanya? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk jannah, masuk surga. Ini Nabi tak, jaminan Nabi. Illa man aba. Kecuali ndak giotian yang Nabi tak. Jadi sahabat heran. Isi bayar nasugioti ning sahabat mak. Man ya bayar Rasulullah. Siapa sih yang enggak mau masuk jannah, masuk surga? Kata Nabi kita, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang patuh kepada ajaranku dapat jannah, dapat surga. Siapa yang tidak patuh berarti dia tidak mau. Subhanallah. 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 Dan ini dah jumlah 3 minit naik 10 naik. Okey. Sekarang yang ketiga yang dapat 2 malaikat ini lebih hebat. Ini mesti buka Quran. Surahnya surah Ghafir. Buka Quran nanti buat sampai di rumah. Orang ini dapat 2 malaikat siang malam. Di sawah, di kebun, di mana dia didoakan malaikat. Malaikat berdoa,
24 jam. Ini menarik ini Bu. Mesti buka Quran. Dalam surah Ghafir, jaminan Allah tentang orang yang didoakan malaikat. Malaikat yang mendoakan ini malaikat tertinggi. Namanya apa? Hamalatul Arsy. Malaikat yang memikul arsy. Kalau ibu-ibu sudah pernah mengaji tentang arsy, sudah kan? Najolo ingat umpak sekolah purba, automatan purba 1978. Adon dengan alat dongan pusat tamatan Najolo, lupa orang. Dongan pusat lokal, tamat purba 1978. Adon dengan Najolo rombongan parlongat mengaji tu purba. Dot ayahi. Ayah almarhum Tuan Naposo dot mami ini malam ini orang Rohman, orang Sabajior, orang Panyabungan, Mumpang, Maga dot saja mami mengaji bagasnya ayahan. Subhanallah, subhanallah. Jadi maksudnya apa? Dalam ayat 7, 8 dan 9 surah Ghafir, jenis orang-orang yang didoakan malaikat pemikul arsy, malaikat yang paling dekat dengan Allah, al-muqarrabun, alladzina yahmiluna ma'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qim 'adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم اللهم اجعلنا منهم اللهم اغفر لنا الفوز العظيم. Maksud ayat ini Pak, orang-orang yang didoakan malaikat pemikul arsy. Dulu waktu mengaji di Purba, mama saya jarmi apa itu arsy. Arsy itu yang gaib ya. Arsy itu makhluk yang gaib. Arsy itu dipikul, diemban, di apa bahasa Mandailing, ditahan. Ibarat ini arsy. Jadi arsy ini ditahan oleh malaikat. Malaikat pemikul arsy ini mendoakan jenis manusia yang punya 3 sifat Pak. Tidak banyak. Sifat ini mungkin ada sama bapak, sama ibu, tapi ibu tidak tahu. Itu maka diingatkan. Doa malaikat pemikul arsy, syarat dapat doanya ada 3. Pertama iman. Beriman itu sudah. Paduana at-taubah, taubat, bertobat kepada Allah. Hari-hari kita tobat. Hari-hari kita beristighfar, minta ampun, minta maaf. Yang ketiga, mengikuti jalan dan aturan Allah. Bahasa Arabnya al-iman wa taubah wal ittiba'. Nah, orang paham patang kartu Ustaz Ali insyaallah. 3 syaratnya doa malaikat pemikul arsy, malaikat yang paling dekat dengan Allah. Goranaha hamalatul arsy. Alat mengaji Arab, hamal itu jamaknya hamil. Hamil mufradnya 1. Hamil 1 kalau jamaknya hamalah. Hamalatul arsy. Malaikat yang menahan arsy, yang memegang arsy itu, arsy itu arsyur rahman, arsy-nya Allah. Malaikat ini mendoakan orang yang punya 3 sifat. Apa sifatnya tadi? Iman, tobat, dan mengikuti agama Allah. Bahasa Arabnya ittiba. Isi doanya apa? Hebat isinya Pak. Pertama, faghfir lilladzina tabu. Ampuni dosa bapak ini. Sudah dibilang tadi doa malaikat pemikul arsy ini 24 jam. Kalau doa orang pergi ke masjid, waktu di masjid saja. Doa waktu tidur, ya waktu tidur saja, bangun tidak didoakannya lagi. Ini 24 jam didoakan.
Di sawah, di ladang, di kebun, di mana, di toko, di pasar, di poken, di masjid, apalagi waktu tidur, waktu bangun, waktu jaga. Ampuni dosa bapak ini. Satu. Yang kedua, lindungi dari azab neraka. Waqim azabal jahim. Yang ketiga, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, masukkan bapak ini ke dalam surgamu. Ayahnya, ibunya, ompungnya, neneknya, istrinya, anaknya, cucunya, parumainya, baberenya, satu rumpun keluarga didoain sama malaikat. Ini hebat bu ini. Ibu mesti belajar ini supaya satu rumpun keluarga didoakan malaikat. Hitunglah berapa ya? Ngon ompung tu anak tu cucu cicit sudah. Ada dokomna misonda ilongan. Ngon sermencat. Guru na jolo mengajar di man dalam lidang. Ete apa kami panggil? Ete Zahra. Guru man mang pensiun. Tak silap baru lubis. Anak ibunya sama nantulang kakak adik. Ada di sini bekas pensiunan guru man. Tantuari rodo nantulang tuson. Yang penting nantulang ini di rumah kalau dihitung anak cucunya semua sudah ada 100. Kalau bapak termasuk orang yang doa ke malaikat, yang 100 itu dapat doa malaikat semuanya. Ini hebat nih bu. Janji Allah untuk mendoakan orang yang 3 sifatnya tadi ya. Pertama iman, kedua tobat, yang ketiga mengikuti aturan agama Allah. Dapat doa malaikat, dosanya diampuni, terhindar pada azab neraka, masuk surga bersama rumpun keluarga. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Ayahnya, emaknya, kakeknya sampai tu gincat. Wa azwajihim. Kalau yang didoakan itu istri, suaminya dapat. Kalau suami, istrinya dapat. Wa zurriyyatihim, anak cucunya juga. Ini hebat nih bu. Satu orang yang saleh, satu rumpun keluarga mendapat doa malaikat. Selamat. Ada ulama Qur'an Yahya bin Mu'az, ini doa keselamatan yang paling hebat dalam Quran. Doa benteng pertahanan yang paling selamat. Betapa tidaknya katanya. Pemikul aras semuanya mendoakan kamu, wa man haulahu, dan malaikat yang ada di sekitar aras mendoakan agar dosa diampuni, agar selamat daripada azab neraka, agar masuk surga bersama rumpun keluarga. Subhanallah. Perlu mengaji itu umat ti. Kalau mengaji dia tak. Surah An-Nahl, surah Ghafir. Tapi di sebagian Quran surah Ghafir ada 2 namanya. Kadang kalau cetakannya lama nama surahnya surah Al-Mu'min. Kalau ini Mushaf Madinah namanya surah Ghafir. Kalau mushaf yang lama tidak ada di sana namanya Ghafir, namanya surah Al-Mu'min. Beda dengan surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun juz 18, ini juz 24. Sesudah surah Zumar. Surah Ghafir yang diawali dengan Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. On ma'awalna. Pala liginan ayat 7, ayat 7, 8 dan 9 on mana yang bicara senari. Orang yang didoakan malaikat, kalau bahasa anak muda sekarang malaikat first class. Apa bahasa Mandelingnya? Malaikat yang tinggi derajatnya pada sisi Allah. Mendoakan orang yang punya 3 sifat. Satu tadi apa? Iman. Kedua taubat. Yang ketiga berusaha menerapkan, mengikuti jalan Allah yang kita minta dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta supaya dibimbing Allah
untuk menempuh jalan yang baik, jalan yang lurus. Isi doa malaikat tadi apa? Faghfir, ampunkan dosanya. Yang kedua, waqihim azabal jahim, lindungi mereka daripada azab neraka. Yang ketiga, Rabbana wa adkhilhum jannah, masukkan mereka semuanya ke dalam jannah. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Itulah isinya. Berarti satu orang yang saleh, umatnya dapat doa, ayahnya dapat doa, kakeknya dapat doa, istrinya dapat doa. Kalau dia suami, kalau dia istri, suaminya dapat doa. Karena kesalehan istri, suami didoakan. Karena suami yang saleh, istri didoakan. Anak juga. Babere, parumain, cucu, cicit, semua dapat doa malaikat. Inilah kata Yahya bin Mu'adz, ayat perlindungan, ayat benteng yang hebat dalam Quran. Karena malaikat tidak ada tidur, malaikat tidak ada pensiun, tidak ada libur, 24 jam berdoa. Ibu tidur didoakan malaikat, ibu berjalan, ibu di sawah di ladang, dapat doa malaikat, insyaallah. Jadi mudah-mudahan kita bisa dapat 3 jenis orang yang didoakan malaikat. Pertama, pencinta masjid. Yang kedua, orang yang berduduk sebelum tidur. Yang ketiga, orang yang memenuhi 3 syarat: iman, taubat, dan ittiba. Beriman kepada Allah, selalu bertobat, dan berusaha mengikuti jalannya agama Allah. Mudah-mudahan kita dapat doa ini. Dan doa yang surah Ghafir ini bisa jadi doa harian, Pak. Sekarang saya tutup dengan doa ini, doa malaikat pemikul arsy, bisa dijadikan doa harian. Sekarang saya doa, kita aminkan sebagai penutup. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim azabal jahim. Rabbana wadkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Shadaqal azim. Jazakumullah khairan wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.